Karena kalau ketika penyajiannya yang salah, balik lagi di Salsa bersama Om Ipan. Ya, kita ngobrol seru nih tentang sertifikasi fotografi ya. Nah, Om, misalnya setelah lulus nih ya, sertifikat itu berlaku di mana, Om? Di sampai luar negeri ya, kah atau sampai mana gitu, Om? Oke. Jadi semua ini ada karena Indonesia itu masuk di masyarakat ekonomi Asia, MEA ya. Jadi karena kebutuhan MEA, semua pekerjaan yang ada di Asia harus sudah dibuktikan dengan selembar pengakuan yang dinamakan sertifikasi. Kita ratifikasi itu kan judulnya masyarakat ekonomi Asia, berarti se-Asia. Ketika lewat kontinen, lepas benua gitu kan, ada Asia, ada Eropa. Nah, standar di sini di Eropa mungkin berbeda dengan kita. Ya. Akhirnya harus ada harmonisasi lagi, duduk bareng antara yang dari Asia sama yang dari Eropa, merumuskan standar untuk para pekerja yang dari Eropa datang ke Asia diakui sertifikatnya, yang dari Asia ke Eropa diakui sertifikat. Nah, itu masih belum ada. Oh, belum sampai Belum untuk seluruh masih wilayah. Dalam perbincangan. Mungkin kedepannya akan ada. Karena itu merupakan ketika masuk di era milenium ini, akhirnya batas negara itu kan menjadi bias. Ya. Pergerakan orang dari satu negara ke negara lain itu kan bisa dengan demikian cepatnya. Nah, dibutuhkan satu sistem di mana untuk melindungi para pekerja di negara masing-masing. Makanya adalah sertifikasi itu. Nah, di Indonesia kita sudah ada, aturannya sudah ada, lembaganya sudah ada, orang-orang yang tersertifikasi pun sudah banyak sekarang. Nah, untuk Asia mah bisa dipakai. Bisa. Berarti seluruh Asia mah masih berlaku. Masih berlaku. Kecuali kalau kita lewat kontinen. Ya. Ya. Misalnya Eropa atau ya Eropa lah gitu. Berarti kalau misalnya saya nih pengen Eropa, misalnya ada kerjaan saya harus di Eropa gitu. Ya. Berarti saya harus bersertifikat sana. Ya. Atau bisa dibantu oleh karena gini, pihak lembaga yang di Indonesia nih. Kalau sudah ngomong profesi aja, misalkan kita bilang fotografi untuk industri fashion. Karena fashion itu kan yang paling terkenal kan di Eropa. Kayak apa sih, banyak fashion show yang lebih gede lah namanya di sana. Standar di kita itu kalau dibawa ke sana bisa masuk atau enggak. Nah, biasanya mereka tuh ada namanya afiliasi gitu. Jadi mereka tuh kayak punya perwakilan di Indonesia yang bisa memberikan tes untuk di sana. Jadi kadang-kadang mereka punya di sini. Dan itu yang biasanya diambil oleh teman-teman kita lah yang di Indonesia. Kalau tunjuk langsung mah beda urusan ya. Beda urusan. Misalnya si A ikut sama saya berangkat tanpa ada apa-apa misalnya gitu. Beda kan itu mah. Kecuali mau masuk ke industrinya ya. Kalau itu kan bekerja, jadi gini, bekerja di industri dengan kita bekerja sebagai bagian dari industri itu kan beda. Bagian dari industri itu yang tadi, ayo ikut juga sama motret fashion, kan industrinya fashion. Yeah. Tapi ketika kita akan stay di sana, jadi motret di sana khusus untuk fashion, nah itu mulai terikat aturan harus begini, harus begitu. Kayak gitulah. Oke. Karena kan tidak banyak, banyak juga sekarang yang
punya fotografer pribadi kan. Ya. Banyak, mulai dari para desainer, terus artis-artis. Tapi ketika dia mau masuk ke Hollywood, bekerja sebagai fotografer di Hollywood, nah itu muncullah syarat dan ketentuan berlaku. Kalau misalnya saya mau bekerja di Amerika nih, ya, sebagai fotografer, ya, berarti saya butuh sertifikat itu, gitu ya. Ya. Beda dengan kalau misalnya saya dibawa sama seseorang untuk motret produknya beda lagi. Di tempatnya, bisa di sana gitu. Berarti itu mah sah ya. Kecuali nanti di sananya ada urusan tentang sertifikat meren ya. Ya, jadi gini. Kalau kita kayak tadi itu bolak-baliknya terjun ke industrinya bagian dari mereka, kita terikat syarat dan ketentuan mereka. Tapi ketika kita mau representasi mewakili seseorang yang ini kita motret di sana, ya itu mah tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nah, tapi ternyata ya itu kepentingannya ya, penting seperti itu gitu ya. Maksudnya untuk sertifikat ini ternyata ya ada dua opsi berarti ya. Ada yang benar-benar harus mempunyai sertifikat, ada yang ya tidak gitu. Tapi untuk menyatakan diri untuk bekerja di sana, ya berarti butuh itu gitu ya. Jadi kan di kita tuh kadang-kadang suka keliru, pertarungannya tuh keliru. Orang hobi ngomongin sertifikasi di ranah pekerjaan. Nah itu kan sedikit tidak inline lah. Kan fotografi udah unik, hobi yang bisa jadi profesi. Ya. Kakinya mau di mana nih? Di hobi atau profesi? Ya tentang profesinya sendiri juga kan itu masih banyak perdebatan Om. Setiap orang bisa jadi disebut profesi. Ya. Ketika bisa moto kan tidak juga ya. Ya itu kan juga masih perdebatan ya. Ya, jadi tidak serta-merta orang yang bawa kamera itu fotografer. Ya. Gitu. Nah, ya apa? Ada hal-hal yang penting untuk menjadi fotografi itu menjadi profesi gitu ya. Yang lebih luas yang lebih khususnya ya sertifikat itu gitu ya. Nah, begitu teman-teman yang ingin mempunyai sertifikat lah, bisa nanti cari di Google atau menghubungi kemana sih Om? Kalau di Bandung itu kan ada asosiasinya, ada Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, ada Pengda Jawa Barat, ada Pengcap Bandung. Itu ada ininya nggak kantornya atau sekretariatnya atau apa ya? Kalau di sana ada orang nih pengen ngajuin sertifikasi gitu, harus kemana sih datangnya? Misalnya saya pengen nanya-nanya dulu nih gitu, gimana? Kalau untuk informasi awal mungkin bisa by online ya. Kita ada di Instagram. Oh, ada Instagramnya. Apa Instagramnya Om? Nanti ada di sini. Ya, jadi apfi.bdg itu untuk yang Kota Bandung. Kalau yang Pengda itu APFI Jabar, Jawa Barat. Nah kebetulan untuk Pengcap Bandung ketuanya saya. Jadi atau bisa main ke sini. Bisa ke sinilah. Ke Cikapundung. Nah, Om Ivan juga ada kafe di sini sambil ngopi-ngopi. Namanya apa Om kopinya tuh? Sudut Kopi. Sudut Kopi. Nanti sambil ngopi sambil nanya-nanya tentang sertifikasi. Sok mangga ke sini main. Kalau butuh kameranya ya ke Indigo ke sini. Nah, seru sih. Ternyata untuk mendapatkan sertifikat itu
ya harus apa namanya ya, harus berkeinginan mungkin ya, karena pentingnya sertifikat untuk bekerja di ranah fotografi. Oke lah teman-teman, untuk sertifikasi mah udah panjang ya kalau dibahas mah gitu, tidak bisa didengarkan dengan begini terus mengerti, harus ngobrol lebih intens dengan yang bersangkutan. Mangga kesini atau menghubungi Om Ipan di Cikapundung. Banyaklah yang bisa dibicarakan gitu. Sekarang mah kita ngobrol ke hobi yang lain Om. Ya. Nah, tadi di awal bilang tentang lubang jarum nih Om. Kenapa tertarik ke lubang jarum Om? Karena kan banyak orang yang tidak tahu juga ya, tidak mengerti lah tentang lubang jarum gitu. Lubang jarum itu apa sih gitu tak? Oke, jadi lubang jarum itu adalah cikal bakal dari teknik fotografi yang kita kenal sekarang. Ketika semuanya masih belum bersentuhan dengan teknologi lah. Karena itu tuh prinsip di mana cahaya direkam oleh kertas seperti itu kan. Cahaya bisa mencitrakan objek di depannya. Cahaya bisa seperti ini, bisa seperti itu. Itu semuanya tentang cahaya. Makanya di awal penemuan fotografi itu masih belum fotografi namanya. Ada fotografi mah 18 berapa lah ke sini. Semua orang Inggris itu deh kalau nggak salah. Akhirnya di dua katakan foto dan grafos kan seperti itu. Sebelumnya mah ya masih seperti itu aja. Orang masih ngomong tentang optik, masih ngomong tentang cahaya. Terus penemu-penemunya pun orang-orang yang memang pada saat itu ilmuwan itu kan. Ada ilmuwan Muslim, Ibnu Haytham, ada akhirnya si titik awal itu dikembangin lah ya, dibungkus lah dengan apa yang kita kenal sekarang kamera. Karena obscura itu kan sebetulnya bisa disebut kata lain adalah kamar gelap. Jadi kalau kita iseng aja di rumah ada kaca yang menghadap ke luar, kita blok semua dengan warna hitam, kita bolongin sedikit, kamar kita udah jadi kamera tuh. Jadi si citra objek di depannya itu dipantulkan oleh cahaya masuk kamar kita, tapi terbalik. Nah, si cara kerjanya si lubang jarum itu Om, ya. Gimana Om? Jadi cara kerja lubang jarum itu sebetulnya ada ruang yang bisa ditelusuri oleh cahaya. Akhirnya dia mencitrakan objek di depannya. Sesederhana itu prinsipnya. Nah dari situ mulailah didevelop kan si pengetahuan tentang tersebut. Jadi ada kertas fotografi yang bisa menyimpan objek yang di depannya. Yang paling penting mah ada ruang. Nah sekarang kan kalau kamera sekarang nih ada wide, ada tele, ada apa. Nah itu ditentukan oleh apa di lubang jarum itu? Ditentukan oleh jarak dekat atau jauhnya lubang terhadap media rekam. Ketika dekat dia menjadi lebar. Ketika jauh dia menjadi tele. Seperti itu. Karena kan si cahaya itu kan jadi aksis dua begini. Jadi lebih ketika ini media belakangnya lebih dekat dia akan begini. Lebih wide. Ketika dia lebih panjang akan lebih tele.
si lubangnya sendiri itu mempengaruhi nggak ke besarnya lubang? Ngaruh ke intensitas cahaya yang masuk. Karena semakin kecil itu semakin tajam. Kalau agak besar tuh dia kayak bebayang gitu. Kayak kalau di teknologi sekarang sih dikenalnya out of focus lah. Jadi si fokus itu ditentukan oleh besar kecilnya lubang gitu ya. Itu tuh ada hitungan matematikanya sebetulnya. Cuma kan rada sedikit jauh. Maksudnya deh itu tuh ada hitungannya 0,00 berapa mili lubangnya. Ada rumus matematikanya segala macam. Makanya kita bisa ngomong, oh ini jaraknya 50 mili, oh ini jaraknya 45 karena hitungannya itu. Tapi kalau di awal-awal biasanya lepas dulu dari kerumitan itu. Jadi dulu lah si gambarnya. Nanti setelah gambarnya jadi, baru kita naik ke step berikutnya. Kenapa bisa jadi begini? Kenapa begitu? Kan jadi banyak pertanyaan akhirnya. Ketika tidak jadi pun, jadi pertanyaan, kenapa tidak jadi? Apa yang salah? Oh lubangnya. Apakah cahayanya? Apakah kita terlalu gede membukanya? Ketika jadi, oh jadi ya. Tadi gimana ya lubangnya? Nah, kan nanya dulu. Gitu. Jadi itu sebetulnya dari situ akhirnya kita mengerti, oh fotografi itu seperti ini loh basic-basicnya. Oh ya. Berarti si lubang jarum ini mah ditentukan oleh ruang untuk apa ya? Ukuran lebih ke wide atau kalau menentukan itu lebar atau tidak lebarnya dari jarak lubang ke media rekam. Tapi ketebalan ruang. Ya. Nah, untuk menentukan fokus di besar kecilnya lubang. Nah itu untuk menghasilkan satu foto berapa lama, Om? Ada dua medianya tuh, ada pakai film, ada pakai kertas. Kalau pakai kertas pasti lebih lama daripada pakai film. Kertas tuh kayak Polaroid. Kertas khusus untuk foto. Beda lagi. Nah kita harus masuk ke kamar gelap, masuk ke ada namanya chemical develop, ada stop bath, ada fixer, ada developer. Kalau yang klise mah seperti biasa, seperti kamera sekarang, kamera analog gitu maksudnya. Karena kan seluloid itu kan lebih peka cahaya dibanding kertas. Jadi lubang jarum itu mengantar saya untuk mengerti tentang fotografi. Nah, berarti gini, cara untuk menghasilkan satu gambar nih, menentukan waktunya gimana? Kalau waktunya itu ditentukan oleh intensitas cahaya pada saat itu. Kalau saat itu terang, berarti hitungannya masih dikira-kira. Kalau di awal itu ya, walaupun secara realnya sih ada hitungan rumusnya ada. Kalau itu mah kan di awal mah kita menduga-duga, kira-kira ini 5 menit lah, kira-kira ini 2 menit lah, kayak gitu. Feeling lah. Pakai feeling dulu. Siap Om, kita break dulu sekali lagi Om ya. Sambil ngopi dulu Om. Balik lagi di Salsa acara Salsa yang bisa ditonton nama Ira Awai. Nah Om, tadi tentang lubang jarum ya itu. Nah tadi untuk menghasilkan satu foto tadi ditentukan dengan untuk waktunya ditentukan dengan cuaca ya, maksudnya intensitas cahaya waktu itu ya. Nah, berarti si alatnya mah masih bebas ya? Yang penting ada ruang itu ya. Jadi kalau di kita
di Indonesia itu ada komunitasnya, namanya itu KLJI, Komunitas Lubang Jarum Indonesia. Ada IG-nya juga. Ada. Kalau di Bandung ada lagi namanya Pinhole Bandung. Pinhole Bandung. Nah, buat teman-teman yang mau coba-coba nyobain motret dengan lubang jarum, enggak dikepo-kepoin. Basecampnya di sini, masih di Cikapundung. Basecampnya masih di Cikapundung juga. Jadi ini tinggal datang lah ke sini gampang gitu ya. Nanti banyak teman-teman juga yang bisa sharing lah di sini tentang ini ya. Bandung tuh termasuk pelopor. Jadi beberapa karya yang khususnya ragam dan bentuk kamera ya. Ya, karena yang saya tahu ya ada pernah dari besek lah, dari botol, kaleng lah dan lain-lain. Nah itu jadi tidak harus punya kamera tapi bisa belajar motret lah gitunya, bisa menghasilkan karya gitu. Nah itu kan unik buat yang ini mau yang senang explore lah ya. Maka kesini temuin Om Ipan dan teman-teman yang ada di sini juga. Banyak kok di sini. Nah sekarang Om Yo, karena kopi nah itu. Nah ini kopi sebagai barista Kang Rista berarti ada mama istri barista itu kan ngopi dah. Kenapa Om kopi gitu? Kopi ini jadi kalau mau balik lagi ke awal sebenarnya saya nggak suka kopi. Saya tuh paling anti kopi hitam karena ketika ngopi hitam itu perut saya langsung berontak. Iyalah, matching lah. Satu ketika diajak ngopi, beda iya mah, mau ke WC, nggak mau, bolak balik ke WC saya, mau cobain, loh, kok enggak, benar ternyata. Pas dilihat. Oh seperti ini, oh beda. Nah dari situlah akhirnya mulai sedikit-sedikit. Untuk saya pribadi sebetulnya. Karena dengan ngopi cara seperti ini, yang dibeginikan, ternyata badan saya nerima. Jadi enakan sama badan, tidak bolak-balik ke air. Jadi teruslah akhirnya. Satu ketika, saya dipercaya untuk memegang sebuah ruangan, sebetulnya subsektor fotografi lah di sebuah institusi di Bandung. Banyak teman yang datang, kita ngopi. Pikir-pikir, asa banyak spend ngopi di tempat orang ini. Ya akhirnya kenapa nggak ngopi di ruangan saya aja lah. Keidean. Dari situlah mulai kasih marketplace teh. Ping ya. Ada diskon. Beli satu. Lebih ke manual penyajiannya. Kita nggak kopinya beli yang biji kan. Beli blender yang manual, yang di Bose, lama-lama capek kan, akhirnya beli yang elektrik yang tinggal tuang cuma beres kan. Masalah sih di Bose itu ada gini, ketika satu orang kan jadi masalah, genep orang, pegal oginya. Fitness satunya. Akhirnya belilah blender yang elektrik. Nah ternyata teman-teman di fotografi semuanya penyuka kopi. Saya punya teman di mana, Kalimantan, di Aceh, di Medan, di mana ngirim. Jadi kalau ada istilah tuh, kalau ketemuan tuh saya bawa kopi Jawa Barat, dia bawa kopi Sumatera, dia bawa kopi apa, itu keren. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan 2021 ada satu titik di mana ya mengharuskan saya untuk shifting ke kopi.
bukalah kedai. Akhirnya memberanikan diri dengan bantuan teman lah. Ada satu teman yang udah duluan di sana, akhirnya kita bareng ya sampai sekarang. Akhirnya Om, saya pernah dengar ya bahwa teknik penyeduhan kopi teh yang sebenarnya bisa membuat sakit perut, Om. Itu teh dari mana, Om? Dari proses mananya gitu? Sakit perut. Kadang ada cina yang, aduh saya ya kayak tadi Om Ipan, misalnya kalau minum kopi mah saya suka ini cina. Tapi ternyata ada proses yang memang itu tuh sebenarnya yang bikin apa sih namanya, asam lambung ya atau apa gitu, atau di proses blooming atau apa gitu ya, mungkin di blooming ya karena mengandung asam term. Jadi gini, aturan pertama minum kopi itu adalah perut kita sudah terisi nasi dulu. Ya. Ketika perut kita sudah terisi nasi, mudah-mudahan bisa nerima lah. Karena kalau ketika penyajiannya yang salah, sedikit lah human errornya itu. Sebetulnya lebih ke tubuh kita sendiri. Karena kan ada orang yang tahan terhadap, kalau asam itu kan bawaan dari jenis kopi. Ya. Arabica itu kan asam. Kalau si Robusta kan agak pahit. Ada lagi yang in between lah, kan ada 3 sebetulnya. Arabica, Robusta, sama yang Liberica itu. Cuma yang kita kenal itu adalah 2, Arabica dan Robusta. Nah, ada beberapa orang yang memang tubuhnya itu mentolerir kadar asamnya itu sampai misalkan 3. Ketika kita bikin kopi yang kadar asamnya lebih tinggi, pasti tubuhnya nolak. Mulailah seul ya kan, wajib naik lagi seul. Nah itu kadang seperti itu, lebih ke tubuh kitanya sebetulnya. Berarti kondisi tubuh juga harus ini ya, terbiasa atau tidak kan kayak gitu. Karena saya pun ketika 2-3 kali aja minum yang manual brew yang Arabica rada sedikit kerasa, saya harus berhenti ini. Mulai ngejedut kena sirah. Karena si Arabica memang ada kerasnya. Asamnya tingkat ke asam. Ya, berarti di bidang kopi ya, atau buka kedai ya. Buka kedai itu memberanikan diri. Sudah berapa lama, Om? Dari Februari 2011. Udah lama juga ya. Hampir lah, ada 7-8 bulanan. Karena kan di Februari itu adalah saya sudah lepas dari perusahaan yang saya kerja. Februari itu. Jadi harus cari lagi nih sumber income. Kebetulan ada sedikit keahlian di kopi, ya udah saya memberanikan diri buka kopi. Sekarang banyak anak muda juga ya yang senang ngopi gitu. Banyak sekali. Malahan kalau melihat di Bandung, kayaknya hampir tiap hari itu ada 2 atau 3 kedai kopi yang baru. Jadi sudah mulai menjadi gaya hidup lah. Karena banyak anak senja sekarang, Om ya. Anak senja ya. Baru dak senja. Nah, Om, sumber kopi yang dipakai sama Om Ipan lah sekarang dari mana aja? Kebanyakan dari link teman-teman juga. Jadi ada beberapa teman yang memang dia roster lah. Dia memilih menjadi tempat untuk merosting dari kopi-kopi yang dihasilkan oleh kebun kopi.
Ada juga yang memang apa, rekomendasi teman, coba pakai ini, coba pakai itu. Tapi kebanyakan sih dari teman-teman yang memang udah jadi roster. Karena kan Indonesia itu salah satu yang cukup berlimpah, malah lebih lah kalau untuk urusan kopi. Jawa Barat aja ada berapa varian, belum Sumatera, belum Kalimantan, Sulawesi. Jadi selama produksi kopi di kita masih banyak, selama itu juga keberlangsungan ekosistem kopi ini bisa terjaga. Mulai dari petani, terus penjual beansnya, terus teman-teman di kedai kopi. Karena kedai kopi makan terakhir, mata rantai terakhir lah, dan udah jadi semuanya. Nah, satu lagi sekarang kan kopi itu sudah mulai masuk ke istilahnya mah gelombang ketiga. Kalau dulu itu cuma ditanyakan Arabica dan Robusta, kalau sekarang sih Arabicanya dari mana? Jawa Barat, Jawa Baratnya di mana? Oh, lebih spesifik lagi. Nanti ke prosesnya seperti apa? Karena itu pengaruh juga kan. Ada kalau di roasting itu kan ada light, ada medium sama ada dark. Sebelum ke sana prosesnya apa? Full wash, honey, anaerob atau apa? Akhirnya seperti fotografi, belajar lagi. Oh, ada ini, nambah teman lagi. Malah beberapa teman di fotografi yang awal-awal sudah terjun ke sana yang menjadi tempat bertanya buat saya. Gitu. Sekarang memang lagi marak-maraknya kopi ya. Betul. Dan banyak jenis banyak varian banyak olahan ya sekarang mah. kan istilahnya aftertaste kan, kalau orang-orang yang lebih spesifik kan ngomongnya kan, oh nanti aftertaste-nya tuh ada manis, ada fruity, ada apa. Nah itu ada juga di si tulisan bungkus kopinya itu kan ada notes, namanya notes itu. Itu kalau rasa begitu tuh Om ya maksudnya ada rasa honey, peanut, terus ya yang ada itunya itu memang pengaruh dari tanamannya atau memang ada yang memang dibikin untuk jadi rasa begitu. Nah ini teh salah satu bagian saya yang ada abu-abu. Saya lebih ngertinya bahwa kopi itu punya rasa jeruk ketika ada tanaman kopi di sebelahnya ada pohon jeruk. Ya. Seperti itulah. Seperti itu. Teman-teman nyebutnya itu tegakannya apa Kang di pinggirnya. Kalau tegakannya misalkan pohon apa ya dia akan menyerap itu karena kan si ininya. Karena kenapa saya nanya begitu Om? Karena kayak wine nih. Nah sekarang di kita kan jarang ya pohon anggur gitu. Nah berarti kan ada proses atau ini kan gitu. Betul. Nah itu yang jadi pertanyaan saya itu gitu. Itu tuh kayak difermentasi lah. Nah, kalau wine, kalau yang lain mah memang di pohon sebelahnya ya, yang dia hidup di mana gitu ya. Jadi kepada teman-teman pendekar kopi, maaf kalau salah nih. Beda soalnya. Kan bahasanya oke, makanannya ya nggak tahu gitu. Jadi ini mah bukan apa yang namanya ya Om, bukan so tahu atau apa ya. Ini mah versinya Om Ipan aja dan setiap orang juga pasti punya kekurangan ya, keterbatasan tentang pengetahuannya lah ya. Jadi ya kami juga mohon maaf kalau ada salah-salah, bukan untuk ini makanya. Karena gini, kopi itu menarik karena ceritanya. Iya benar. Jadi di satu daerah itu ada cerita apa, mungkin si petaninya, mungkin istilahnya tanaman khasnya di sana seperti apa. Makanya di Indonesia itu sangat beragam variannya. Dan dari
saya bertanya juga, jawabannya juga macam-macam Om ya. Jadi wajar kalau ada ketidaksinkronan dengan istilahnya dengan beberapa pihak ya. Udah karena memang ininya juga beda-beda gitu. Tapi itu yang menjadikan scene kopi di Indonesia itu menjadi menarik tuh itu. Karena orang luar itu mungkin tidak sevariatif di kita. Ya. Kita wah banyak pisan. Malah saya juga terakhir ke acara teman-teman kopi itu, oh ada teknik baru lagi begini, oh seperti ini, coba ini teknik baru gini-gini, cobain kan, oh memang ada sedikit berbeda lah, Terus kan nanti juga, nah ini kesamaan kopi dan fotografi itu adalah ada di orang, the man behind kamera, behind bar, behind beans-nya kayak gitu kan. Orangnya yang membedakan itu. Yang mengolahnya kan ya. Nah, jadi kenapa kopi Manglayang lebih enak untuk sebagian orang karena petaninya seperti ini gitu, diolahnya seperti ini, di roastingnya seperti ini gitu. Terus untuk misalnya daerah-daerah lain seperti itu juga ya. Jadi mungkin treatment si pengolahnya sebenarnya ya sampai ke baristanya juga gitu. Jadi nah seperti itu. Jadi ya kopi mah memang banyak cerita ya. Banyak bahasan tentang kopi dan banyak pro kontra tentang prosesnya juga. Itu mah enggak, silahkan dengan dipilah dengan ketertarikannya masing-masing aja ya. Kalau tidak ada pakem untuk general gitu kan, tetap di masing-masing ini juga ada yang saya mah senangnya ditubruk aja. Udah, mau gimana? Itu khas Indonesia. Ya. Itu khas di Indonesia. Jadi kalau kita main ke daerah yang berbeda, cara penyajiannya pasti berbeda juga. Ada yang kalau zaman dulu mah orang tua dulu ini tatakan bawahnya teh sering dikucurin ya, gitu. Ada yang minumnya ditatakan, ada yang digituin, ada yang diginiin dulu, inilah macam-macam. Sesuai dengan kebiasaannya masing-masing mungkin ya, tuh. Atau dengan kulturnya masing-masing ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang apa ya kalau disebut ini mah? Sedikit masukan lah Om untuk ya yang suka foto lah ya, kita ngobrol di foto dan sertifikasi ya. Jadi sepatah dua patah kata dari Om Ipan tentang ya itu rangkuman lah dari tentang sertifikasi itu gimana Om? Siap. Dulu. Oke teman-teman semua yang memang senang dengan dunia fotografi, ya istilahnya fotografi itu ada dua, ada hobi dan ada profesi. Ketika kita memang berdiri di hobi, ya berfotografilah secara baik dan benar, karena itu yang bisa membuat kita nantinya bercerita untuk anak cucu kita. Karena kan fotografi itu merekam momen sebetulnya. Ketika di profesi, ya bekerjalah seprofesional mungkin. Ada aturan saat ini semua yang berprofesi di fotografi harus dibuktikan dengan selembar sertifikasi di bidang fotografi. Ya kalau kita memang tujuannya bekerja di industri fotografi, kita harus ikut tuh sertifikasi fotografi karena diperlukan untuk kita bekerja. Caranya bagaimana? Di Indonesia sudah ada lembaganya,
ada lembaga sertifikasi kompetensi fotografi Indonesia, Leskopi, ada di Bandung kantornya. Satu lagi lembaga sertifikasi profesi, itu bisa di-search lah, ada beberapa lembaga sertifikasi. Kalau misalkan teman-teman berminat, bisa datang ngobrol ketika Bandung ke sini, ke kedai saya, ada di lantai 3, sini ada Indigo juga, ada sudut kopi, segala macam. Bisa ngobrol lah di sana. Yang penting ketika kita senang dengan dunia fotografi, ya silahkan bereksplorasi semaksimal mungkin. Karena itu yang menjadi cerita lah untuk anak cucu kita, bahwa di Bandung sama kita muda, kita mempunyai karya itu yang akan abadi. Karya foto itu sejatinya mematikan waktu. Hanya fotografi yang bisa menyetop waktu, yang lainnya tidak bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tetap berkarya aja, terus tetap kreatif, tetap mencari ilmu, karena di fotografi mah tidak berhenti sampai di situ. Hanya aturan bakunya aja di situ. Tapi untuk kreativitasnya mah banyak pisan gitu. Jadi harus tetap explore, tetap belajar, dan untuk kelegalan sebuah profesi sekarang sudah ada wadahnya. Mangga datang ke sini atau ketemu sama Om Ipan di Cikapundung lantai 3, blok apa itu? Blok FC17. FC17 di situ namanya Sudut Kopi, sambil ngopi sambil apa di situ. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa komen, like, subscribe. Ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya. Tetap berkarya, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.